Saudara, polisi menemukan adanya dugaan kesengajaan dalam kasus tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur yang mengakibatkan korban tewas. Untuk itu polisi saat ini mengkaji kemungkinan menjerat tersangka dengan pasal tentang pembunuhan. Polisi mempertimbangkan jerat pasal pembunuhan pada tersangka tabrak lari di Cakung. Hal ini terungkap seusai Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus terkait tewasnya pengendara motor korban tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur untuk meninjau pasal yang akan dikenakan pada tersangka. Salah satunya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ya, ini sedang kita lakukan gelar perkara kembali secara khusus dengan melibatkan juga dari Ditkrimum untuk melihat konstruksi pasal apakah bisa juga dijerat dengan pasal 338. Nah, kita lihat ada potensi juga menghilangkan nyawa karena ini kita lihat dari pelaku ini dengan sengaja kemudian menabrakan dan sudah tahu akan akibat yang akan ditimbulkan. Pakar hukum pidana Heri Firmansyah menilai tersangka tabrak lari Cakung berpeluang dijerat pasal KUHP tentang pembunuhan. Heri menyebut dugaan adanya unsur kesengajaan harus didalami lanjut oleh polisi. Kemungkinan besar si pengendara mobil tersebut dapat dikenai Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tepatnya di pasal 311 ayat 5 yang mengakibatkan kematian seseorang dengan ancaman pidana selama kurang lebih 12 tahun, dan juga ada kemungkinan dibuka peluang untuk misalnya dikenakan dengan undang-undang KUHP berkaitan dengan pasal pembunuhan pasal 338 KUHP. Tapi tentu ini harus didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian dengan hati-hati dan profesional. Polisi menetapkan pelaku tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur menjadi tersangka yang diduga dipicu cekcok di jalan raya. Rabu pagi, pelaku dan korban berkendara dari Bekasi menuju arah Jakarta. Polisi menyebut pelaku berkendara ditemani ibunya. Ada insiden kecil menyebabkan korban terlibat cekcok dengan pelaku. Setelah cekcok, menurut keterangan pelaku kepada polisi, korban merusak kaca spion kanan mobil pelaku dan kabur. Pelaku pun mengejar korban hingga di dekat gerbang tol. Di dekat gerbang tol itulah pelaku menabrak korban dan melarikan diri. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah diminta oleh ibunya. Kasus kini ditangani Polda Metro Jaya. Psikolog forensik Reza Indragiri menyebut kasus tabrak lari ini adalah bentuk amarah di jalan raya. Menurut Reza, pelaku akan memanfaatkan apa saja untuk melampiaskan kemarahan di jalan. Inilah ya barangkali yang bisa disebut sebagai road rage. Bagaimana seseorang kemudian mengekspresikan amarahnya, kejengkelannya, kekesalannya, sakit hatinya, atau perasaan-perasaan negatif lain di jalan raya. Kepada siapa? Ya barangkali kepada pihak manapun itu yang dianggap sudah memprovokasi dia. Dengan narasi sedemikian rupa, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa orang-orang yang melakukan tindakan road rage sedemikian rupa nantinya di persidangan akan membela diri dengan istilahnya adalah defense of provocation, alias pembelaan diri dengan menyatakan ke majelis hakim bahwa yang saya lakukan ini merupakan akibat, merupakan buah dari provokasi pihak lain. Keluarga korban meminta polisi menghukum pelaku dengan hukuman berat karena diduga ada unsur kesengajaan. Tim Liputan, Kompas TV.